Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Ku buka perlahan mata ini, lantas menemukan Mas Raman yang sudah berdiri tepat di sampingku. Ia menatapku dengan tatapan keheranan, sementara aku masih meringkuk di atas ranjang dengan nafas yang mulai berangsur normal. "Mas, kenapa tak mengetuk pintu dulu?" tanyaku gelagapan. "Aku sudah mengetuk beberapa kali. Kenapa kamu tak membukakan pintu?" tanya balik Mas Raman. "Aku kira..." "Setan lagi? Sepertinya kamu harus mengkonsumsi obat penenang, sayang. Besok akan aku belikan saat pergi bekerja," tutur Mas Raman. Aku hanya bisa terdiam. Mas Raman benar-benar tak mau mempercayai bahwa aku memang diganggu makhluk penghuni rumah ini. Selepas Mas Raman pulang, aku langsung sigap pergi ke bawah untuk menyiapkan makan malam untuknya. Walau hati terus berkata tidak jika turun sendirian, namun aku tak bisa mengabaikan kewajibanku sebagai seorang istri. Aku bergegas melangkah ke dapur. Pandanganku terus fokus pada alat dapur dengan bahan-bahan masakan yang akan kuolah. Beberapa kali aku merasakan ada yang meniup tengkuk serta bagian belakang telingaku. Aku mencoba kuabaikan, walaupun hati ingin menjerit meminta tolong pada Mas Raman yang masih berdiam diri di kamarnya. Saat masakanku hampir saja selesai, jangan harap gangguan itu menghilang begitu saja. Rasanya aku sudah muak, lantas aku berbalik sembari menodongkan pisau ke sembarang arah. "Maju, jangan hanya menggangguku seperti ini," seruku, sudah seperti orang gila. "Keluarkan kami dari sini, Saras," liris suara sosok seorang wanita yang terasa menggema di seluruh sudut dapur. Aku terus mengedar dengan pisau yang masih kupegang dengan eratnya. Tanganku sampai gemetar, peluh rasanya terus mengucur di pelipisku. Seseorang menepuk pundakku, lantas aku langsung mengayunkan pisau ke arahnya yang berada tepat di belakangku. Dan betapa terkejutnya aku saat menemukan Mas Raman tengah meringis kesakitan karena goresan pisau di lengannya. "Apa kamu?" tanyanya. Aku menggeleng dengan perasaan ketakutan. Darah di lengannya Mas Raman terus mengucur, sementara aku masih terpaku karena terkejut dengan kejadian ini. "Kenapa diam saja, Saras? Bantu aku," pekik Mas Raman. Aku mengedipkan mata dengan cepat, lantas langsung menghampiri Mas Raman yang masih meringis kesakitan. Ku bantu Mas Raman untuk duduk di salah satu kursi meja makan. Setelahnya, aku lantas berlari ke arah wastafel untuk membawakan air guna membasuh luka di lengan suamiku. "Maafkan aku, Mas," ucapku saat setelah Mas Raman tenang dan lukanya sudah kubalut dengan perban. Ia hanya terdiam sembari menatapku dengan tatapan datar. Sungguh ini adalah kali pertamanya dalam 2 tahun kami berumah tangga. Mas Raman menatapku dengan tatapan sinis. "Kalau setan itu gak menggangguku, mana mungkin aku bersikap seperti tadi sampai melukai kamu, Mas," ucapku, mulai membuka arah pembicaraan. "Cukup, Saras. Jangan bahas apapun lagi yang berhubungan dengan makhluk gaib. Karena memang tak ada yang aneh di rumah ini," balas Mas Raman. "Banyak keanehan di rumah ini, Mas. Kenapa kamu gak mau percaya? Karena hanya kamu yang mengalaminya. Aku dan juga Om Deddy yang sebelumnya tinggal di sini pernah merasa ada keanehan apapun, Saras." Ku tarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk mengiyakan ucapan Mas Raman. Mungkin ia ada benarnya.
Meski semua gangguan ini terasa nyata, Mas Rahman sepertinya tak akan pernah mau mengakui hal itu. Jadi kuputuskan untuk mengakhiri perdebatan ini dan mengajak Mas Rahman untuk menyantap makan malam yang sudah kubuat tadi. Beruntung Mas Rahman luluh dan tak membahas kesalahanku lagi saat tak sengaja menusuk lengannya dengan pisau. Hanya saja, kini aku merasa bersalah karena kepanikanku Mas Rahman malah menjadi korban. Besok, aku akan pergi untuk mengurus bisnisku lagi. Tapi kamu gak perlu khawatir, karena Tante Tantri akan berkunjung kemari. Aku mengangguk senang saat Mas Rahman berkata demikian. Tante Tantri pasti mau mendengar keluh kesahku. Sungguh aku sudah tak sabar menunggu hari esok datang. Malam ini Mas Rahman terlihat sudah tertidur pulas di sampingku. Entah mengapa, mataku sangat sulit terpejam. Semakin malam, semakin banyak suara aneh yang ku dengar di luar sana. Jantungku rasanya tak bisa berdetak dengan normal. Kulirik jarum jam yang sudah menunjukkan pukul 11:55. Sebentar lagi akan lewat tengah malam dan aku masih belum bisa memejamkan mataku. Tik, tik, tik. Suara jarum jam semakin menjadi penanda bagiku bahwa aku harus segera tertidur sebelum para penghuni rumah ini terbangun dan menggangguku. Segera ku tarik selimut hingga menutupi seluruh wajahku. Sialnya, Mas Rahman tertidur dengan posisi membelakangiku. Kupeluk pinggangnya dengan erat, berharap Mas Rahman terbangun dan berbalik untuk balik memelukku. Namun sepertinya ia sangat kelelahan dengan pekerjaannya seharian tadi, sehingga tanganku yang melingkar erat di pinggangnya tak ia rasa sama sekali. Aku dengar suara derit pintu kamar yang terbuka. Aku tak mau terlalu peduli, jadi aku buka mataku sedikit pun, walau hati ini sangat penasaran dengan apa yang terjadi di luar selimut. Kurasakan suara deritan di ranjang ini, seperti tengah ada seseorang yang ikut naik dan tertidur di belakang tubuhku. Air mataku mulai menetes. Ingin rasanya kubangunkan Mas Rahman dan membuktikan bahwa mereka yang tak kasat mata memang ada di rumah ini. Kini tubuhku benar-benar membeku saat kurasakan untuhan dingin di punggungku. Iya, sebuah rebahan tangan dengan kuku panjang yang terasa sedikit menusuk-nusuk bagian bajuku. Napasku sampai ku tahan agar aku tak terlihat berpura-pura tertidur. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saat aku masih dalam keadaan tegang, ku dengar suara langkah kaki yang mendekat ke arah kamar. Entah makhluk apa lagi yang menggangguku sekarang. Sayang, suruh suara Mas Rahman di ambang pintu. Aku benar-benar tak percaya dengan apa yang ku dengar sekarang. Saat aku mencoba membuka mata, aku temukan lagi Mas Rahman yang sejak tadi tidur membelakangiku. Dan yang lebih mengherankan lagi, ternyata aku hanya memeluk sebuah guling. Aku tersentak lantas segera membuka selimut yang menutupi seluruh tubuhku ini. Ada apa? Tanya Mas Rahman keheranan. Bukankah sejak tadi kamu? Ucapanku terpotong. Sudah cukup para setan itu membuat rumah tanggaku selalu diliputi dengan masalah. Jadi aku putuskan untuk tetap diam dan berusaha melihat baik-baik saja di depan Mas Rahman. Kamu apa? Tanya Mas Rahman lagi. Tidak, Mas. Sepertinya aku bermimpi buruk, daliku, sembari membuang pandangan dari suamiku. Ia lantas berjalan menghampiriku, seraya menyodorkan segelas air agar aku bisa sedikit tenang. Habiskan dan tidurlah kembali. Kamu gak akan kemana-mana lagi kan, Mas? Tanyaku memastikan. Mas Rahman lantas menggelengkan kepalanya seraya tersenyum.
Sudah larut malam juga, kita tidur ya, ajaknya. Aku mengangguk, lalu Mas Rahman segera naik ke atas ranjang untuk segera tidur denganku. Kepalaku terbaring di atas lengan kekar suamiku. Walaupun begitu, hatiku masih terus bertanya-tanya tentang siapa yang tertidur tadi denganku. Malam ini, aku sudah mulai beristirahat dengan tenang. Mas Rahman pun sudah kembali bersikap seperti biasanya. Asalkan aku tak membahas tentang penghuni rumah ini, Mas Rahman nampaknya tak akan merubah sikapnya lagi padaku. Kusiapkan makanan cukup banyak pagi ini, karena yang ku tahu, Tante Tantri akan segera tiba di rumah ini. Saat aku tengah bersemangat menyiapkan banyaknya makanan di atas meja makan, ku dengar suara ketukan pintu yang cukup nyaring. Wajahku sampai berseri. Segera aku berlari menuju pintu untuk menyambut kedatangan Tante Tantri di rumah ini. Namun saat pintu utama terbuka lebar, tengkuku mulai merinding saat tak menemukan siapapun di luar rumah. Kuedarkan pandangan ke arah jalanan yang nampak begitu sunyi. Tak ada satupun kendaraan yang lewat, termasuk mobil Om Deddy yang kutunggu-tunggu sejak tadi. Namun, yang membuat bulu kuduku semakin meremang adalah ketukan di pintu yang masih terdengar. Asal suaranya bukan dari pintu utama yang sudah terbuka lebar, melainkan dari pintu kamar mendiang mertuaku yang terguncir rapat di sudut ruangan ini. Aku menatap cukup lama. Jantungku semakin berdegup kencang, manakala ketukan di pintu itu malah terdengar semakin keras. Kulangkahkan kaki secara perlahan mendekat ke arah pintu kamar. Sialnya, rasa penasaran ini lebih tinggi daripada rasa takut dalam diriku. Setelah melewati 2 hari yang penuh dengan keanehan, kini aku malah bertekad untuk mencari tahu mengapa mereka sampai menggangguku tiada henti. Suara ketukan itu masih terdengar jelas hingga aku salah berdiri di hadapan pintu kamar ini. Terus meyakinkan diri untuk mencoba membuka pintu ini tanpa sepengetahuan Mas Rahman. Namun saat aku hendak mencoba menyibakkan kain putih yang terbentang menutupi pintu, aku dengar suara deru mobil yang baru saja berhenti tepat di halaman rumah. Niatku yang penasaran dengan suara ketukan di dalam kamar ini seketika urung. Suaranya pun sudah tak terdengar lagi sekarang. Bergegas aku kembali ke ambang pintu utama yang sudah terbuka lebar dan mendapati Tante Tantri serta Om Deddy yang baru saja keluar dari mobil mereka. Aku berhambur ke pelukan Tante Tantri. Bukan rasa rindu aja yang terdapat dalam hatiku. Hari ini sudah pasti aku akan merasa tenang karena ada teman di rumah ini. Aku rasa penghuni rumah tak akan mau menggangguku karena ada Tante Tantri di sini. Bagaimana kabarmu, Saras? Pertanyaan yang sangat sulit kujawab sekarang. Baik, Tante, balasku dengan wajah yang sedikit masam. Nampaknya Tante Tantri mengerti dan tak meneruskan untuk membahas kabarku setelah pindah ke rumah ini. Jadi kami putuskan untuk segera masuk dan menyantap sarapan pagi bersama. Tak ada bahasan obrolan yang menarik selama sarapan berlangsung, karena setelahnya Om Deddy dengan Mas Rahman langsung berlalu pergi untuk mengurus bisnis mereka. Siang itu, aku dan Tante Tantri memilih untuk berdiam diri di kamar saja. Setelah sekian lama kami mengobrol ke sana dan kemari, akhirnya aku ungkapkan rasa tidak nyamanku selama 2 hari tinggal di rumah ini. Rumah ini kosong sudah cukup lama, jadi wajar saja jika ada gangguan-gangguan kecil, ucap Tante Tantri mencoba menenangkanku. Andai aku bisa menawar, lebih baik aku kembali ke rumah lama lagi di pusat kota. Walaupun rumahnya kecil, yang pastinya aku bisa hidup dengan nyaman, Tante.
tuturku seraya menghela nafas. Tante Tantri lantas terdiam, lalu memotong pembicaraan dengan menyela obrolan lain, agar kami tak meneruskan membahas rumah ini. Tante masih penasaran, sebenarnya om kamu itu kerja apa sih? Bisnisnya itu tidak jelas dari dulu hingga sekarang. Kalau Rahman bagaimana? Cengat saat mendengar penuturan dari Tante Tantri. Ceritanya tak jauh berbeda denganku. Aku kira karena rumah tangga Tante Tantri dan Om Deddy sudah berlangsung sejak lama, Om Deddy sudah tentu terbuka dengan istrinya. Nyatanya sama saja dengan Mas Rahman yang memilih merahasiakan bisnisnya dariku. Kok bisa sama, Tante? Aku kira hanya Mas Rahman saja yang merahasiakan pekerjaannya dariku, tuturku. Tante Tantri nampak menghela nafasnya, seraya menggeleng perlahan. Sesekali ia menyekat tetesan air mata yang hampir saja terjatuh di kedua sudut matanya. Iba rasanya jika melihat kehidupan rumah tangga Tante Tantri. Walaupun ia bergelimang harta, namun selama bertahun-tahun menikah dengan Om Deddy, ia selalu gagal jika hendak memiliki keturunan. Pandangannya kini beralih menatap ke arah jendela kamar yang sengaja kubuka agar cahaya matahari bisa masuk ke kamar ini. Sepertinya tak ada jawaban lain selain aku dan Tante Tantri harus terus bersabar sampai Om Deddy dan juga Mas Rahman mau terbuka soal pekerjaannya pada kami. Entah itu halal atau tidak, yang pasti penghasilan mereka cukup besar. Hari berlalu terasa begitu cepat. Setelah mengobrol panjang lebar di kamarku, Tante Tantri lantas mengajakku untuk sekedar berkeliling di rumah ini. Ya, karena dulu Tante Tantri dan juga Om Deddy pernah tinggal lama di sini. Saat Tante Tantri tengah menjelaskan bingkai-bingkai foto yang terpajang di dinding, kualihkan pandangan pada kamar mendiang mertuaku. Aneh rasanya jika Tante Tantri tak mendapatkan teror yang sama jika pernah tinggal lama di sini. Saras, kejut Tante Tantri karena aku tak terlalu memperhatikan dirinya. Iya Tante, balasku gelagapan. Ada apa? Tanya Tante Tantri. Aku tak langsung menjawabnya. Lantas ku alihkan kembali pandangan menatap kamar di sudut ruangan ini. Apa saat dulu Tante tinggal di sini, kamar itu sudah tertutup rapat? Tanyaku penasaran. Entahlah, karena saat Tante pindah, kamarnya memang sudah ditutup seperti ini. Jelas singkat Tante Tantri. Apa Tante mendapatkan teror yang sama juga sepertiku? Tanyaku kembali. Tante Tantri seketika terdiam, 1000 bahasa seraya menatapku. Aku anggap ia memang bernasib sama denganku saat dulu Tante Tantri tinggal di sini. Kamar itu ditutup karena kematian orang tua Mas Rahman yang tak wajar, tutur Tante Tantri, membuatku semakin penasaran saja dengan kebenaran kamar itu. Tak wajar bagaimana? Tanyaku dengan kening yang berkerut begitu dalam. Dulu, mertuamu sempat hilang beberapa hari dan ditemukan dalam keadaan sudah linglung. Selang 1 bulan setelah berbagai penyakit aneh datang, pagi-pagi Mbak mendapatkan kabar dari warga yang sering lewat di belakang rumah ini kalau rumah ini menyebarkan bau busuk. Aku terpaku mendengar semua ucapan yang keluar dari mulut Tante Tantri. Sungguh Mas Rahman tak pernah memberitahuku soal ini. Lalu, tanyaku lagi. Tante Tantri lalu melangkah keluar rumah, mengajakku untuk duduk santai di kursi yang berada di teras rumah. Sepertinya ceritanya begitu panjang, sehingga Tante Tantri memintaku untuk duduk di kursi sementara ia akan menceritakan lagi kelanjutan kisah kematian mertuaku.
Lalu, tante dan om kamu datang ke rumah ini dan mendapati mertua kamu sudah meninggal dalam kondisi yang memprihatinkan. Duar! Gemuruh tiba-tiba saja mengiringi kalimat terakhir Tante Tantri, hingga mengejutkanku yang tengah melamun membayangkan saat dimana kejadian mertuaku ditemukan meninggal. Kenapa bisa begitu, Tante? Mas Rahman memangnya kemana? Tanyakku penasaran. Saat itu, Rahman tengah pergi keluar kota. Ia beralasan tak sempat mengabari Tante, sehingga meninggalkan kedua orang tuanya yang sudah tak berdaya di rumah ini. Bulu kuduku seketika meremang. Kubayangkan kedua wajah mendiang mertuaku yang hanya ku tahu dari foto yang dipajang di dinding saja. Malang sekali nasib mereka, sehingga harus menghadapi ajalnya tanpa ada yang mendampingi keduanya. Senja lantas datang, dan tibalah saatnya kini Tante Tantri untuk pergi meninggalkanku sendirian lagi. Kulihat mobil Om Deddy baru saja terparkir di halaman rumah. Lantas kupeluk erat Tante Tantri yang sudah menemaniku seharian ini. Sepertinya ada yang tidak mau ditinggal nih, seru Om Deddy. Pelukan kami akhirnya melonggar, ditutup dengan Tante Tantri yang mengedipkan sebelah matanya padaku. Tante Tantri mulai memberi kudi. Ia berpesan padaku sebelumnya untuk merahasiakan cerita tadi dari siapapun, termasuk Mas Rahman. Aku harap tetap berpura-pura tak tahu, meskipun ingin rasanya aku menanyakan langsung pada Mas Rahman soal kematian orang tuanya. Tatap mobil Om Deddy yang mulai melaju menjauh dari kawasan rumah ini. Kembali pada keheningan, ku daratkan bokong ini ke atas kursi yang berada di teras rumah. Mengapa perasaanku jadi semakin tak enak saat mendengar kebenaran tentang kematian orang tua Mas Rahman di rumah ini. Rang! Sontak aku terkejut, manakala mendengar suara sesuatu yang pecah dari dalam rumah. Segera aku melangkah masuk dan tak lupa untuk kututup kembali pintu rumah serta langsung menguncinya. Kuedarkan pandangan ke setiap sudut ruang tamu, namun tak kutemukan pecahan apapun di sini. Aku mulai melangkah menelusuri setiap sudut rumah, mencari asal suara pecahan tadi berada. Setelah tak menemukan apapun, ku teruskan langkahku menuju dapur. Mataku berbinar saat kulihat ada kucing putih tengah memakan sisa makanan tadi dengan pecahan piring yang berserakan. Kupangku hewan menggemaskan ini, lalu ku beri makan ia di atas meja, sementara aku membereskan pecahan piring yang berserakan di lantai. Setelah selesai membuang pecahan piring itu ke belakang rumah, kulirik kucing putih itu masih ada di atas meja makan. Sepertinya ia menungguku kembali. Jadi, kuputuskan untuk merawatnya agar aku punya teman saat Mas Rahman pergi mengurus pekerjaannya. Kucing ini sangat penurut. Dia pun sangat manja padaku, padahal kita baru bertemu. Ku namai dengan sebutan Miko, karena saat kupastikan kucing ini ternyata berjenis kelamin jantan. Saat setelah sampai di kamarku, ku taruh Miko di atas ranjang. Kucing itu sangat anteng. Lalu ku rebahkan diri di samping Miko, seraya mengajaknya bercanda sekali. Kamu akan jadi temanku sekarang, Miko, gumamku, sembari mengelus manja kepala kucing ini. Miko membalas ucapanku dengan suaranya yang lembut, membuat suasana kamar ini rasanya menjadi hangat. Senja berlalu berganti malam. Suara hewan malam mulai terdengar nyaring di pendengaranku. Kulirik Miko yang tertidur pulas di atas kasur. Ingin sekali kubangunkan kucing itu agar menemaniku memasak di dapur. Namun, mengingat sejak tadi Miko selalu menemaniku kemanapun, ku tinggal saja dia beristirahat di kamar ini.
Meskipun hati terasa ragu untuk turun ke bawah, karena suasananya kurasa sudah mulai berbeda. Kupaksakan kakiku melangkah menuruni anak tangga. Derit pijakan kaki ini terdengar begitu memekik telinga, seolah membangunkan makhluk para penggangguku di rumah ini. Ku tarik nafas dalam-dalam saat setelah kaki ini berpijak pada anak tangga terakhir. Setelah dirasa hati ini sudah mulai tenang, kulangkahkan kaki menuju dapur. Pikir panjang lagi, segera kubuat makanan yang tak cukup sederhana, agar tak memakan banyak waktu untuk berlama-lama di sini sendirian. Sepanjang aku memasak, kurasa banyak sekali mata yang memperhatikan gerak-gerikku di sini. Sesekali aku mengedarkan pandangan, menolehkan pandangan ke sembarang arah, memastikan bahwa makhluk-makhluk mengerikan itu tak akan menggangguku. Hembusan angin malam menerpa penutup jendela yang berada di samping wastafel, mengejutkanku yang masih sibuk memotong beberapa sayuran untuk segera kumasak. Jantungku berdegup dengan kencang, memandangi hutan rimbun yang berada di luar jendela sana. Gelap, sunyi, sepi. Tak ada kehidupan lain di tempat ini selain aku dan Miko yang tertidur di kamar atas. Miris sekali. Aku harus menghadapi kengerian ini setiap hari. Bergegas aku melangkah ke arah jendela untuk segera menutupnya. Semakin dekat langkahku ke arah jendela yang terbuka, semakin jelas kulihat ada bayangan yang berdiri di samping pohon jati di luar sana. Bayangannya cukup jelas, walaupun aku tak bisa memastikan raut wajah sosok itu. Kain putih yang nampak berkibar karena terbawa angin, dengan kepala yang menunduk, sehingga rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Kusadari bahwa itu adalah hantu yang kerap dipanggil dengan sebutan kuntilanak. Tak mau ada hal buruk yang menimpaku, bergegas kupegangi ganggang jendela untuk segera menariknya. Dan yang lebih membuatku panik adalah sosok itu melayang mendekat ke arah jendela yang hendak tertutup. Cepat-cepat ku tarik pegangan jendela agar segera tertutup. Jantungku berdegup kencang tak karuan. Napasku sampai tersengal-engal. Sekian lama aku terpaku sembari memegangi gagang pada jendela. Ku cium bau masakan yang hampir saja gosong. Segera aku membalikkan badan, walaupun nasib sial lagi-lagi menimpaku malam ini. Kutemukan sosok mengerikan tadi, kini sudah berdiri tepat 5 cm di hadapanku. Wajahnya setengah gosong, banyak belatung yang bertebaran, serta masuk pada lubang hidung. Pupil matanya nampak putih. Tiba-tiba sosok itu menyeringai ke arahku. Napasku sampai tercekat melihat deretan gigi runcing serta darah yang mengalir di sana. Dan di saat itulah kesadaranku kembali. Aku tak bisa diam saja di sini menghadapi makhluk mengerikan ini. Namun saat aku berlari hendak keluar dari dapur, mendadak pintu tertutup dan sulit kubuka lagi. Kualihkan badan dengan napas yang masih belum normal, memandang makhluk mengerikan itu yang nampak senang melihatku tersiksa kesakitan. Apa maumu? Jangan ganggu aku lagi, sentakku. Kau harus segera memberiku bayi, Saras, lirihnya sembari tersenyum menyeringai. Gelengkan kepala dengan cepat. Apa maksudnya? Sehingga berbicara ingin meminta bayi padaku yang jelas-jelas aku masih menunda agar tak hamil sebelum pindah lagi dari rumah ini. Tiba-tiba saja raut wajah sosok itu menjadi marah. Sosok itu lantas melayang ke arahku dengan kedua tangan yang kini mencekik erat leherku. Semakin lama, cekikan itu semakin menyiksa. Coba melawan dengan berusaha melepaskan cekalan tangannya yang sedingin es. Namun rasanya pengorbananku sia-sia saja. Kamu harus segera hamil, Saras,
atau aku akan mengajak paksa dirimu untuk ikut denganku, riaknya, hingga menimbulkan banyak kekacauan di dapur ini. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.